Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku, Cira. Dan hari ini aku akan membahas tentang pemboikotan dari orang Quraisy. Teman-teman sudah tahu nggak sih apa sirah Nabi Muhammad SAW tentang pemboikotan dari orang Quraisy? Kalau belum tahu, yuk simak videoku. Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada hari pertama bulan Muharram, atau lebih tepatnya pada tahun ke-7 kenabian. Dan Rasulullah bebas 3 tahun setelahnya, dan alias tahun ke-10 Nabi. Jadi awalnya kaum Quraisy dan kaum Kinanah melakukan pemboikotan ke Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk tidak saling melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli dengan bahasa Quraisy sebelum mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy melakukan itu gara-gara mengetahui kalau Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam, itu Islam akan menyebar ke kabilah-kabilah Mekah dan Islam akan makin banyak. Jadinya kaum Quraisy dan kaum Kinanah melakukan pemboikotan ke Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk tidak melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli sebelum mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Jadi inti dari cerita ini, kaum Quraisy dan kaum Kinanah itu takut kalau Islam akan menyebar dan makin kuat. Jadinya mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib pada saat itu. Dan jika mereka ingin tidak diboikot, mereka harus menyerahkan Nabi Muhammad. Dan di situ seluruh Bani Muthalib dan Bani Hashim itu membela dan menjaga Rasulullah. Seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib ikut mendukung Rasulullah, kecuali Abu Lahab. Setelah Allah mengirim Raib untuk memakan isi surat perjanjian, orang kafir malah bertambah kufur dan keluarga Rasulullah pun bebas. Jadi pada 3 tahun setelahnya, alias tahun ke-10 kenabian, Bani Hashim dan Bani Muthalib selalu mendukung Nabi Muhammad SAW, walaupun tetap saja disiksa, tidak mendapatkan makanan gara-gara diboikot dan lain-lain. Tetapi Allah mengirim Raib untuk memakan isi surat perjanjian, dan saat isi perjanjian itu dimakan, orang kafir malah tambah kufur dan keluarga Rasulullah SAW pun bebas pada tahun ke-10 kenabian. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih tentang kalau kalian musuhan sama orang lebih dari 3 hari, kalian akan mendapatkan dosa? Nah, ini sebenarnya aslinya itu tidak halal bagi orang memutuskan hubungan sama muslim lebih dari 3 hari, kecuali hubungan itu bisa jika bisa berbicara dengannya bisa membahayakan urusan agama dan dunia lainnya. Oke teman-teman, sekian dari aku Cira. Makasih sudah mau nonton, dan bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.